Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab penyakit dan obatnya Ad-Da' wa Ad-Dawa di Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meneruskan perjalanan ruh orang kafir setelah kematian. Qala al-musannif rahimahullah, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Kemudian setelah tidak diizinkan masuk ke langit ruh orang kafir tersebut, lalu dibawa kembali ke bumi, dikembalikan ruh orang tersebut dekat dengan jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisanihi. Kemudian datanglah dua malaikat mendudukkan orang kafir tersebut di dalam kuburannya. Fa yaqulanilah. Malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul la adri. Dia pun mengatakan, saya enggak tahu. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, sami'tun nasa yaqulun faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan itu, lalu aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Riwayat tersebut menjelaskan tentang jawaban orang munafik. Karena orang munafik termasuk yang mengucapkan kalimat syahadat, ikut sholat, berjamaah, puasa ketika Ramadan tiba, dan mengerjakan hal-hal yang lain dalam agama kita. Jadi seakan-akan zahirnya Islam, Muslim, tetapi dia menyimpan kebencian yang mendalam di hatinya terhadap Islam. Munafik. Bermuka dua. Enggak sama apa yang dia munculkan, apa yang dia tampakkan dengan apa yang tersimpan di dalam dadanya. Orang munafik. Ini membuktikan bahwa pertanyaan alam kubur nanti bukan pertanyaan hafalan, tetapi pertanyaan konsekuensi. Aku tidak tahu. Fayaqulanilah ma dinuk. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Fayaqul, maka dia pun mengatakan jawaban yang sama. La adri. Entah itu pertanyaannya kurang jelas atau dia sebenarnya tidak tahu jawabannya. Tidak tahu mau jawab apa. Kenapa? Padahal dia sudah tahu ketika di dunia. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Bukankah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini pelajaran buat kita. Kita tidak boleh aman dari sifat munafik. Betul, ini riwayatnya menceritakan tentang perjalanan ruh orang kafir. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Bukankah betapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran di mana Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Maka bukan berarti, wah itu kan bukan saya yang dimaksud. Tetapi ambillah pelajaran, jangan jadi seperti mereka. Diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau. Kita juga demikian. Banyak orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada pemurnian agama Islam, sebagaimana dulu dilakukan dan diamalkan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Betul-betul murni ajaran Islam. Itulah yang seharusnya kita kejar, kita amalkan.
kita bersemangat untuk mempelajarinya. Bagaimana sih dulu praktek sholat Nabi? Kan begitu. Semangat untuk mencari keaslian, kemurnian. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai melenceng. Karena semakin jauh jarak waktu sekarang dengan masa kenabian dulu, maka peluang terjadinya penyimpangan sangat besar. Butuh kehati-hatian. Makanya sangat penting untuk menuntut ilmu. Ilmu yang otentik. Dari guru ke gurunya, gurunya lagi sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah seperti ini cara Nabi sholat? Apakah seperti ini cara Nabi puasa? Dan lain sebagainya. Fayunadi munadin. Jadi setelah ditanya apa agamamu dan seterusnya, fayunadi munadin minas sama, maka berserulah suara dari langit, an kadzaba abdi. Hambaku tersebut telah berdusta. Orang kafir juga hamba Allah. Ya. Hamba Allah walaupun dia durhaka. Ya, sebagaimana budak di dunia, ada yang taat kepada majikan atau tuannya, ada yang berusaha untuk memberontak, berusaha untuk lari, kabur, dan lain sebagainya. An kadzaba abdi fafrishu lahu minan nar. Dalam riwayat yang lain fa'afrishu, hamzahnya hamzah qata'. Maknanya kurang lebih sama, buat tempat duduknya, tempat tidurnya firash. Di alam kubur itu dari api, dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan buka pintu neraka untuknya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah panasnya api neraka dan racun panas. Sumum atau samum itu adalah panas yang nyelekit, panas yang menusuk, panas yang sangat kering, seakan-akan dia menusuk wajah kita ketika panas itu menerpa wajah kita. Bagaimana rasanya? Ya seperti itulah, racun. Ya, jadi panas itu pun memiliki samum. Wa yudayyaqu alaihi qabruh, kemudian dipersempit kuburnya. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai tulang belulangnya itu takhtalif yang kanan kiri ke kanan. Jadi seperti apa? Apa istilahnya itu? Tulang yang satu, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Karena saking sempitnya kuburan tersebut, maka hatta takhtalifa fihi adla'uh. Tulang rusuknya itu sampai patah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Kemudian datanglah seorang laki-laki dengan penampilan wajah yang buruk, baju yang jelek, dan bau yang busuk. Muntinur rih. Fayaqul, laki-laki itu yang datang tadi mengatakan, abshir billadhi yasu'uk. Selamat dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Selamat ya, dapat kejelekan gitu. Itu bahasa untuk merendahkan. Abshir, abshir itu bergembiralah dengan sesuatu yang kamu tidak sukai, yasu'uk. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah juga menggunakan uslub yang sama. Dan itu adalah kecaman. Maka bergembiralah kalian dengan azab yang pedih. Masa azab yang pedih bergembira? Itulah balasan bagi orang-orang yang durhaka. Bergembiralah kalian. Orang-orang yang sekarang di dunia gak apa-apa masuk neraka, yang penting ada temannya. Nah,
bergembiralah dengan teman-temanmu di neraka. Ada yang mau masuk neraka. Orang yang akalnya sehat, nggak tahan dibakar sebentar aja dengan api atau tersentuh api dunia. Apalagi api neraka. Yang panasnya tidak bisa dibandingkan dengan sepanas-panasnya api di dunia. Abshir billadhi yasu'uk. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang dijanjikan padamu dulu. Yang kau dustakan. Masa sih ada hari kebangkitan setelah kematian? Nah ini, rasain. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Fayaqul, maka orang kafir tersebut atau orang munafik di alam kuburnya ketika mendapatkan kedatangan seorang laki-laki yang buruk rupa, pakaiannya jelek, baunya busuk, berkata, "Man ant?" Siapa engkau? Siapa kamu? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Wajahmu wajah yang datang membawa keburukan. Ya, wajah orang jelek. Ya. Lihat wajahnya aja udah enggak enak. Mules perut kita atau sakit rasanya melihat penampakannya. Enggak enak banget. Nah ini. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Kok ketok-ketok ini wajah orang enggak baik ini. Akan datang hal yang tidak baik. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, "Ana amalukal khabith." Aku adalah amalmu yang buruk. Selama di dunia kau ngerjain apa? Ini sekarang balasan. Fayaqul, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Dan dia pun mengatakan, "Wahai Tuhanku, jangan kau tegakkan kiamat." Kenapa? Karena di alam kubur saja sudah merasakan keburukan yang begitu rupa, apalagi nanti pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Wa fi lafdhin li Ahmad, kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, membawakan lafadz yang lain dari Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad juga. Tsumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam. Kemudian ditugaskan bagi orang-orang kafir atau orang munafik itu seorang yang buta, a'ma, asam, tidak mendengar, tuli, abkam, dan bisu, tidak bisa berbicara. Fi yadihi mirzabbah, di tangannya ada palu atau martil untuk memukul sesuatu, martil. Lau daraba biha jabalan kana turaba. Kalau seandainya dia memukulkan dengan palu tersebut, mirzabbah tadi, sebuah gunung, maka gunung itu akan berubah jadi tanah, hancur seketika. Berarti bukan palu sembarangan. Tsumma yu'iduhu Allahu 'azza wa jalla kama kan. Kemudian Allah pun akan mengembalikan yang hancur tadi seperti semula lagi. Fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian dipukul lagi dengan pukulan yang berikutnya sampai begitu seterusnya. Fayasihu sayhatan, maka kemudian dia pun berteriak, menjerit karena saking sakitnya pukulan tersebut. Yasma'uha kullu syai'in illa tsaqalain. Didengar teriakan tersebut oleh seluruh makhluk kecuali dua kalangan, dua jenis, jin dan manusia. Kita sampaikan pada pertemuan yang sudah lewat bahwa jin pun tidak mengetahui dan tidak mendengar jeritan orang yang disiksa di alam barzakh. Dan hadis ini sahih. Sehingga membuat kita tidak perlu takut kepada jin. Wong dia juga
nggak tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Ya. Karena alamnya beda. Alam jin, alam barzakh. Ini berita dari Nabi, tidak didengar oleh jin dan manusia. Jeritan orang yang dipukul, disiksa di alam kubur. Sehingga membuat kita, ya berarti jin dan manusia sama-sama mukallaf, dibebankan syariat ini. Maka di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir. Baik manusia maupun jinnya. Sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Qala Al-Bara rawi hadis ini mengatakan, "Tsumma yuftahu lahu babun ilan nar," kemudian dibukakan baginya pintu ke neraka, wa yumaddu lahu min firasyin nar, kemudian bentangkan untuknya firash. Firash itu karpet. Kalau tadi untuk orang yang beriman, karpet permadani yang indah. Nah, untuk orang kafir, orang munafik juga disediakan karpet merah, tapi dari neraka, dari api, na'udzubillah. Azab yang luar biasa. Itu kejadian di alam barzakh. Lalu bagaimana pula nanti di yaumil qiyamah, di tempat yang betul-betul disebut neraka, nar. Na'udzubillah minan nar. Terakhir, wa fil musnad aidan anhu, di dalam kitab Imam Ahmad Al-Musnad juga dari Al-Bara bin Azib qal, jadi ada riwayat atau versi riwayat yang lain, lafadznya berbeda. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz basara bi jamaah, tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang. Faqal ala majtama' haula, ngapain mereka itu berkumpul? Qila, ada yang mengatakan, ada yang jawab, ala qabrin yahfiruna, mereka berkumpul untuk menggali kuburan seseorang. Fafazi'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bergegas untuk ikut serta melihat. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, kemudian beliau pun menuju ke kumpulan sahabat-sahabatnya tersebut dengan bersegera atau dengan cepat, buru-buru, musri'an. Jadi enggak santai, tapi buru-buru. Hatta intaha ilal qabr, sampai beliau menuju sampai ke kuburan tersebut. Fajatha ala rukbatayhi, kemudian beliau pun duduk bersimpuh di atas lututnya. Nah, ini bolehnya ketika di area pekuburan itu kita duduk di atas tanah. Ya, dan ini menunjukkan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatha ala rukbatayhi, bersimpuh. Fastaqbaltuhu baina yadayhi li anzura ma yasna'. Kemudian aku pun, Al-Bara bin Azib, mendekat kepada beliau supaya aku bisa melihat apa yang beliau lakukan. Ini menunjukkan semangat para sahabat untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keingintahuan yang luar biasa, yang besar. Fabaka, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Jadi kalau Utsman bin Affan menangis ketika berziarah kuburan, ada salafnya. Kekasih beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita sekarang ini. Ketika berziarah kuburan, nangis, jangan ketawa-ketiwi. Cengengesan, bercanda, berlebihan. Kalau ketemuan di kuburan, kan biasa salaman, jabat tangan ya, senang bertemu dengan ikhwan yang masih hidup. Tapi segera setelah itu, berubah raut wajah kita. Sedih. Kenapa? Karena acaranya sedang kematian ini, masih di kuburan.
kok di kuburan yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mengingat kematian, seharusnya kan sedih. Settingannya kan sedih. Ini kok malah dirubah jadi tawa dan canda. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak. Ini tidak pas, adab yang tidak pada tempatnya. Baka hatta ballas thara min dumu'i, sampai tanah itu basah karena air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercucuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menziarahi kuburan tersebut. Tsumma aqbala alaina, kemudian beliau pun menghadap kepada kami. Faqal, beliau bersabda, ai ikhwani. Ai di sini adalah harfun nida, huruf memanggil, sama seperti wahai. Karena dekat, jadi pakai ai. Ai ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari-hari semisal ini maka bersiaplah. Masya Allah, Rasulullah SAW orang yang paling mahir dan paling pandai menggunakan momen yang pas dan tepat untuk menyampaikan nasihat. Untuk hari yang seperti inilah persiapkan diri kalian. Maksudnya apa? Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Singkat kalimat beliau tapi mengena. Ya karena beliau baru nangis, kemudian menghadap jamaah, beliau pun berpesan, limithli hadzal yaum fa'iddu. Berbekallah, persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi sebuah pintu yang pasti diyakini akan mendatangi kita, atau kita yang akan mendatanginya, ya, melewati dan memasukinya, pintu kematian. Al-maut, al-maut, al-maut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kembali nanti, insya Allah masih banyak ya hal-hal yang bisa disampaikan dalam rangka untuk mengobati penyakit hati. Salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.